Nikita Mirzani emang harus banding ya. Jadi ini bukan sekedar untuk membantah vonis ya, tapi merupakan langkah strategis. Jadi netizen channel akan menjelaskan alasannya kenapa. Mau ikut nggak? Ayo. Supaya kalian itu kagak dibego-begoin mulu sama yang kayak beginian nih. Hitungan prestasi itu nggak ada. Kenapa? Karena dia terbukti bersalah, ya. Nggak ada orang digugat, padahal dia terbukti bersalah, itu nggak ada. Terawangan gue nggak jauh-jauh dari angka 8, bahkan mungkin bisa jadi 8. Bisa turun 1, bisa naik 1. Atau naik 2, atau turun 2. Gue nggak jauh-jauh deh. Intinya, Emang gak capek dibego-begoin mulu? Gas. Oke, sekarang kita serius. Jadi dalam sistem hukum Indonesia, pidana dan perdata itu adalah dua jalur hukum yang berbeda ya, tapi punya hubungan yang erat. Jadi pidana itu dia bicara soal kesalahan terhadap kepentingan umum, sementara perdata bicara soal hak dan kewajiban antar individu. Nah, kasus Nikita Mirzani ini menjadi contoh menarik untuk kita bedah ya. Dia divonis dengan 4 tahun penjara dan denda 1 miliar karena dinilai bersalah melakukan pelanggaran pasal 27B ya, ayat 2 Undang-Undang ITE. Tapi di sisi lain Nikita Mirzani kan juga menggugat Reza Gladys ya secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. Nah, sekarang muncullah pertanyaan dari sahabat channel ya, apakah gugatan perdata Nikita Mirzani otomatis gugur setelah ada putusan pidana ya yang menyatakan Nikita Mirzani bersalah? Jawabannya tidak otomatis gugur. Kenapa? Karena dalam asas hukum acara kita ya, putusan pidana itu baru mengikat perkara perdata setelah berkekuatan hukum tetap atau disebut dengan inkrah. Nah, selama masih ada upaya hukum seperti misalnya banding, kasasi, atau peninjauan kembali ya, maka status bersalah Nikita Mirzani sifatnya belum final. Nah, dasarnya bisa dilihat di dalam pasal 1918 KUH Perdata atau doktrin res judicata pro veritate habetur, yang berarti putusan yang sudah final itu ya dianggap benar secara hukum. Jadi kalau belum final, hakim perdata tidak bisa menjadikannya sebuah kebenaran mutlak. Ingat, hakimnya sama. Artinya dengan mengajukan banding, Nikita Mirzani itu bukan hanya memperjuangkan bebas dari pidana ya, tapi juga menjaga agar gugatan perdatanya tetap hidup dan tidak tersandera oleh putusan pidana. Karena kalau misalnya Nikita Mirzani tidak mengajukan banding sampai channel dan putusan pidananya langsung inkrah, maka konsekuensinya cukup berat ya. Di dalam petitum itu kan ada dalil yang mengatakan bahwa Reza Gladys melaporkan tanpa dasar ya, itu berpotensi gugur. Kemudian kesepakatan via WhatsApp yang diklaim Nikita Mirzani sah ya, itu bisa dianggap tidak sah karena terbukti sebagai alat pemerasan. Bahkan di dalam petitum ganti rugi miliaran rupiah itu bisa dianggap tidak berdasar ya, karena bertolak belakang dengan fakta pidana yang sudah sah dan mengikat. Tapi kalau selama banding berjalan, putusan pidana belum bisa digunakan sebagai dasar mutlak oleh hakim perdata, dan ingat, hakimnya sama. Inilah disebut dengan strategi perisai hukum atau defensive litigation strategy. Jadi menunda efek judikata ya, agar gugatan perdata masih punya ruang argumentatif. Bahkan dalam sebuah jurisprudensi Mahkamah Agung ya, sebagai channel disebutkan bahwa selama putusan pidana belum berkekuatan hukum tetap ya, hakim perdata tidak terikat pada fakta dalam perkara pidana. Nah, jadi langkah banding Nikita Mirzani ini bukan soal emosi, tapi soal logika hukum dan waktu. Perdata masih bisa menjawab ya hal-hal yang pidana tidak bisa sentuh, seperti kerugian ya, kerugian imaterial, kemudian penyebaran rekaman pribadi gitu ya, atau pelanggaran privasi di luar konteks perkara pidana. Dan dalam praktiknya banyak advokat yang menggunakan strategi serupa sahabat channel untuk menjaga agar kliennya tetap punya ruang pembelaan di dua sisi ya, baik di pidana maupun satunya di perdata. So, sampai channel, jadi Nikita Mirzani memang idealnya banding ya, bukan untuk sekedar membantah vonis, tapi untuk menjaga posisi hukumnya tetap hidup di dua sisi. Dalam hukum, kemenangan itu tidak hanya milik yang benar, tapi juga milik mereka yang mengerti ya, kapan harus melangkah dan bagaimana dapat memanfaatkan waktu hukum. Jadi kalau kalian mendengar berita Nikita Mirzani banding ya, jangan buru-buru mengatakan itu ngotot gitu ya. Bisa jadi itu adalah langkah paling rasional dalam menjaga ruang perdatanya. Karena di dunia hukum, waktu bisa jadi senjata yang paling tajam. Ingat, hakimnya sama.